Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini di sini akan dibahas mengenai menyajikan data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok tentunya ya. Oke, ini dalam bab statistika. Oke, langsung aja. Oke. Adapun unsur-unsur atau bagian-bagian suatu tabel distribusi frekuensi kelompok itu ada yang namanya ini, kelas interval adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Yang B, batas bawah kelas BB yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Contohnya, batas bawah kelas interval 0 sampai 4 adalah 0. Nah, ini. Jadi, diingat batas bawah itu adalah nilai data yang terletak di sebelah kiri ya. Jadi, nilai data sebelah kiri. Sebelah itu nilainya berapa? 0. Berarti batas bawahnya adalah 0. Kalau intervalnya 5 sampai 9, batas sebelah kiri berapa? 5. Ya, berarti nilainya adalah 5. Batas atas kelas BA adalah nilai data yang terletak sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Itu. Contohnya, batas kelas interval 0 sampai 4 yaitu adalah 4. Karena nilai data yang terletak di sebelah kanan, data ini sebelah kanan ya, 4. Jadi BA-nya adalah 4. Kelas interval 5 sampai 9, BA-nya berapa tuh? BA-nya ya 9 karena data yang sebelah kanan adalah 9. Oke, paham ya untuk BA, BB ya. Next. Kemudian ada yang namanya tepi bawah. Apa itu tepi bawah? Kelas ya. Batas bawah kelas dikurangi dengan ketelitian data. Nah, jika data berupa bilangan bulat, ketelitian datanya 0,5. Rumusnya adalah TB sama dengan BB 0,5. Contohnya, tentukan tepi bawah kelas interval 5 sampai 9. Tepi bawah tadi data yang sebelah kiri ini ya 5. Nah, intervalnya kan 5 sampai 9, berarti batas bawahnya berapa? 5 kan ya. Tepi bawah tadi rumusnya BB min 0,5. Jadi 5 kurang 0,5 adalah 4,5. Ini kalau ini intervalnya bilangan bulat dikurangi 0,5. BB sebelah kiri kurangi 0,5. Kalau data berupa bilangan satu desimal, ketelitian datanya adalah 0,05 dan seterusnya. Jadi TB itu sama dengan BB min 0,05. Ya, tambah 01 ya 0,05. Contoh, kalau intervalnya 6,5 sampai 9,5, maka yang namanya BB-nya adalah TB-nya tepi bawah kelas itu BB kurang 0,5. Maaf ini 0,05 ya harusnya ya. 6,5 kurangi 0,05 sama dengan 6,45. Oke. Gimana nih untuk tepi bawah kelas? Jadi ada tergantung sama datanya. Kalau datanya bulat ya dikurangi 0,5. Kalau datanya desimal, ketelitian datanya 0,05. Ingat TB itu sama dengan BB min ketelitian data. Next. Oke. Kemudian ada tepi bawah, ya tentu ada tepi atas kelas TA, yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Jika data berupa bilangan bulat, ketelitian datanya 0,5. Sama ya tadi ya, TA itu apa? BA plus 0,5. Nah, kalau ada kelas interval 5 sampai 9 tadi gimana ya? BA mana BA? BA ya 9 karena data yang terletak sebelah kanan kelas interval. Jadi TA itu sama dengan BA tambah 0,5. 9 tambah 0,5 sama dengan 9,5. Ini kalau kelas intervalnya adalah bilangan bulat, maka ketelitian datanya 0,5. Kalau datanya berupa bilangan desimal, maka ketelitian datanya adalah 0,05. Nah, jadi TA-nya ya rumusnya BA plus 0,05. Nah, batas atas kelasnya berarti berapa? Nah, nanti ini batas atasnya BA interval 6,5 sampai BA-nya adalah 9,5. Kemudian TA-nya berapa? TA-nya adalah 9,5 ditambah 0,05. Jadinya berapa tuh?
Oke. Oh ya, berarti yang tadi tinggal kalian jumlahkan ya. Oke. Berikutnya adalah titik tengah atau XI. Nah, rumus XI sama dengan setengah BB plus BA. Atau XI sama dengan setengah TB plus BA. Sama aja sih ini. Misalkan intervalnya adalah 5-9. Maka nilai tengahnya adalah setengah 9 ditambah 5 ditambah B. BB tambah BA ya bolehlah, BA tambah BB sama aja. 5 ditambah 9 kali setengah. Nah, berapa ketemunya di tengahnya adalah 7. Itu rumus titik tengah ya. Kemudian banyak kelas. Rumusnya menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dengan N banyak data. Oke. Rumusnya ini dihafalkan nih Sturges karena untuk menentukan banyaknya kelas. Next. Kemudian ada lagi yang namanya panjang kelas. Panjang kelas itu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah. TA kurangnya TB. Rumusnya begini. P, panjang kelas sebut dengan P ya. TA min TB. TA itu apa sih? BA plus 0,5 kan ya. Dikurangi. TB itu apa? BB min 0,5. Nah, kurungnya dibuka semua. Maka jadi BA min BB 0,5 ditambah min sama min jadi plus ya 0,5. BA min BB plus 1. Rumusnya, kalian boleh menggunakan ini yang atas, TA min TB, atau yang bawah, BA min BB plus 1. Kalau saya sih mending pakai yang bawah, karena kan pada interval langsung tuh ya, ada ini BB, ini BA. Kita gunakan aja yang bawah, BA min BB plus 1. Panjang kelas interval ini berapa? Nah, BB-nya 5 kan, BA-nya 9. Berarti 9 kurang 5 tambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Itu cara mencari panjang kelas. Nah, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi panjang kelas dapat dihitung menggunakan ini. Nah, bisa pakai yang ini, bisa pakai rumus P sama dengan R per K. P itu panjang kelas, R itu apa sih? Rank. Rank atau jangkauan. Rumusnya adalah X max kurangi X min. K itu adalah banyak kelas. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Ini aturan Sturges. Log N, logaritma ya. Oke. Next. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi kelompok. Perhatikan dan cermati supaya kalian bingung. 1. Yang A, menentukan nilai maksimum. B, menentukan nilai minimum. Menentukan rank. R, rank itu apa? Jangkauan tadi ya. X max kurangi X min. D, menentukan banyak kelas K dengan aturan Sturges tadi. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Ini kali, ini bukan koma titik ya. Yang E, menentukan panjang kelas, yaitu rumusnya P sama dengan R per K. R itu rank, K banyak kelas. Oke, itu ada 5 langkah. Contohnya begini, diketahui data tinggi badan kelompok orang sebagai berikut, dibulatkan sama sentimeter per dekan. Ada berapa data nih? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 data. 30 orang di data ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat. Cara tadi pertama apa? Menentukan nilai maksimumnya 173. Kita cari di sini. Yang paling tinggi mana datanya? 173. Nilai minimum mana yang paling kecil datanya? Data terkecil yaitu 152. Di bawahnya ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, jadi ranknya adalah 173 kurangi 152 sama dengan 21. X max kurangi X min, itu rank. Kemudian langkah keempat, menentukan banyak kelas atau K dengan aturan Sturges. Datanya kan 30 kan? Ya. K sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. 1 plus 3,3 log 30. 30 cari tuh di tabel atau pakai alat bantu hitung ya. Ketemunya 1,477. 1 plus 3,3 kali 1,477 ketemunya 4,8741. Dibulatkan sama 1 ya, berarti 5,8741. Taksirannya adalah 6. Catatan, banyak kelas bisa dibulatkan ke atas atau ke bawah. Sesuaikan dengan data. Yang kelima, menentukan panjang kelas. Nah, tadi kan
Ranknya 21 kan ya, R. Panjang kelas rumusnya P sama dengan R per K, 21 per 6. Ketemu 3,5. Ini dibulatkan menjadi 4. Jadi banyak kelasnya nanti ada 6, panjang kelasnya itu 4. Bagaimana itu? Nah, coba kita lihat. Nah, ini tabelnya tadi. Jadi kan data terkecil kan 152, kita gunakan ini 152. Tadi panjang kelasnya kan berapa? 4 ya. Jadi itu loh, 152, 53, 54, 55. Sampai di sini berarti ketemu apa namanya 155 interval berikutnya. Kemudian sampai ada 6 kelas. Nah, jadi kita hitung nih, ini ada panjang kelasnya 4 ya. Tadi sebelah 152, 153, 154, 155. Ini ada panjang kelasnya 4. Kemudian dihitung untuk ini apa namanya banyaknya kelas ada 6. Hitung aja tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas ya. Terusnya gimana? Ya kalian cari loh. Dari 152 sampai 55 di data tadi itu yang kelompoknya ini berapa? Ternyata ada 8 frekuensi. 156 sampai 159 itu ada berapa? Banyaknya data di situ yang masuk sini ya, kelompok sini ya. Ini ada 7. Sampai 172 sampai 175. Ini ternyata frekuensinya ada 3. Jumlah totalnya harus 30. Kalau kurang itu berarti kalian ada data yang belum dimasukkan. Kalau lebih berarti ada data yang menghitungnya itu apa namanya kelebihan. Keterangan batas bawah pada tabel display di atas adalah batas bawahnya mana tuh? BB ya ini 152, 156, 160, 164, 168, 172. Kalau batas atas ya yang ini 155, 159, 163, 167, 171, 175. Banyak kelas ada 6, banyak kelas ada 4. Begitu ya. Nah, itu contoh untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Ada 5 langkah. Nah, silakan dicermati karena itu untuk mengerjakan tugas berikutnya. Ada contoh soal lagi nih. Oke, kita simak ya. Suatu kelas interval mempunyai tepi bawah. Apa tepi bawah? TB, betul. 12,5, panjang kelas 8. Tentukan batas atas kelas. Tanyakan BA. Yang diketahui adalah TB 12,5, panjang kelas P8. TB rumusnya apa? Yo, BB min 0,5 ya. Nah, berarti TB 12,5 sama dengan BB min 0,5. BB berapa? Ya gampang, tinggal 12,5 min 0,5 ini pindah ke kiri ya, jadi plus ketemunya BB 13. Tadi kan panjang kelasnya 8 tuh. Panjang kelas rumusnya apa? P sama dengan BA min BB plus 1. P-nya 8 sama dengan BA min 13 plus 1. BB tadi kan ketemu ya, 13 ya. Diganti ke sini, substitusi ya. Ketemunya adalah min 13 plus 1 ya, min 12. Jadi BA sama dengan min 12 pindah ke kiri jadi plus 8 plus 12 sama dengan 20. Jadi batas atasnya adalah 20. Yang penting kalian tahu apa yang ketahui di soal. Tapi bahwa TB rumusnya apa? Tahu. BB min 0,5. Panjang kelas rumusnya apa? BA min BB plus 1. Seperti itu. Ya. Oke. Next. Tuh, langsung code work. Nah, diketahui berat badan siswa kelas 11 TB dijanjikan dalam data berikut. Nih ada. Berapa kelas nih? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Panjangnya berapa nih? Panjang kelas apa tadi? BA min BB plus 1 ya. 46 kurangi 40 berarti 6. Plus 1, 7. Ada 7 kali. 7. Panjang kelasnya ada 7. Frekuensinya 98654. Oke. Tanyakan adalah kelas interval yang mempunyai titik tengah 64. 64. 64 data di mana? Data di kelas ke-4. 1, 2, 3, 4 sini ya. Nah, itu kalau kita cari di kelas keempat pakai rumus interval titik tengah setengah BA plus BB, setengah kali 67 tambah 61, ketemunya setengah kali 128 sama dengan 64. Berarti terletak di kelas keempat. Ini pembuktiannya. Kalau secara logika 64 kan maksudnya di sini. Berarti di kelas keempat. Kemudian yang kedua, tepi kelas yang merupakan tepi atas kelas interval kedua
dan sekaligus tepi bawah kelas interval ketiga. Apa itu maksudnya? Interval kelas kedua mana tuh? Oh, ini 47 sama 53 ya. Tepi atas, tepi atas hubungannya sama BA. BA 53,5 karena TA itu BA plus 0,5 jadi 53,5. Kemudian dan sekaligus tepi bawah kelas interval ketiga. Oh ya, kelas interval ketiga tepi bawah. Rumusnya apa tepi bawah? BB min 0, BB min 0,5. BB-nya kan 54 nih. Dikurangi 0,5 jadi 53,5. Oh, ternyata ketemunya adalah angkanya 53,5. Seperti itu penjelasannya ya. Oke. Nah, contoh yang ketiga nih. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Nilai 7 sampai 10 kelas interval pertama ya, frekuensinya P plus 4. Kelas kedua 11 sampai 14, frekuensinya P plus 6. Kelas ketiga 15 sampai 18, frekuensinya 15. Kelas 4 19 sampai 22, frekuensinya 2P min 4. Kelas terakhir 23 sampai 26, frekuensinya P min 3. Jika nilai data yang kurang dari 15 sebanyak 34, nah ini ke bawah ya, tentukan banyaknya nilai data yang lebih dari 18. Nilai data yang kurang dari 15 sama dengan 34 itu apa aja? Dari yang kurang dari 15 ya, kan ke sini loh. Nah, P plus 4, P plus 6 sama 34. Ternyata P-nya ketemu 12. Nah, banyak data yang nilainya lebih dari 18. Ini kan 18 tuh. Lebih dari berarti ikutnya 19 sampai 26. Ya, jadi 2P min 4 tambah P min 3. Tadi P-nya ketemu berapa? 12 ya, diganti 2 kali 12 min 4 tambah 12 kurangi 3. 24 kurangi 4 tambah 9, ketemunya 29. Ternyata banyak data yang lebih dari 18 adalah 29. Itu cara mencari frekuensi di mana frekuensinya itu divariabelkan P. Oke, paham ya? Next. Berikutnya ada tugas nih. Soal pertama. Suatu kelas interval mempunyai titik tengah. Titik tengah apa ya? XI, betul. Panjang kelas adalah P. Ingat panjang kelas rumusnya apa? Tentukan BB. Oke, dipahami ya. Ada hubungannya nih. BB sama panjang kelas ya. Sama titik tengah juga ada hubungannya. Oke, silakan dicari. Soal nomor 2. Nah, ini ada data berat apel. Seperti tadi nih, seperti yang soal nomor 3 tadi ya. Nah, silakan dicoba. Yang ketiga yaitu diminta kalian menyajikan tabel distribusi frekuensi kelompok. Caranya ada 5 langkah. 1 apa tadi? Menentukan nilai maksimum. 2 menentukan nilai minimum. 3 mencari banyak kelas. 4 apa? Mencari panjang kelas ya. Banyak kelas K pakai Stargers. Banyak kelas rumusnya R per K. Yang terakhir adalah menyusun tabel dengan menggunakan turus, jangan lupa. Oke, selamat mengerjakan tugas. Semoga hasilnya nilainya maksimal. Demikian penjelasan dari saya mengenai cara menyajikan tabel distribusi frekuensi kelompok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Boleh sampai ke yang lainnya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Salam hangat dari saya, Bu Enda Eka Budianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.